Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmanisa Gema Qurani dengan NIM 201912111025. Saya Amalia Husna dengan NIM 2019 1211031. Dan saya Silka Gurba dengan NIM 2019 1211035. Jadi pada hari ini kami akan membahas chapter 20, yaitu yang bernamakan tentang Accounting for Pension and Post-Retirement Benefits. Jadi di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu ada Fundamentals of Pension Plan Accounting. Yang kedua ada Using a Pension Worksheet. Yang ketiga ada past service cost, yang keempat ada requirements, yang kelima ada reporting pension plans in financial statements. Nah, jadi latar belakang pada chapter ini itu yang pertama ada program pensiun itu adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka berikan selama tahun kerja mereka. Nah, perusahaan itu sebagai pemberi kerja yang merupakan organisasi yang mensponsori program pensiun dan menimbulkan biaya untuk memberikan kontribusi kepada dana pensiun. Nah, yang pertama ini kita akan membahas accounting. Jadi di sini tuh ada defined contribution plan. Dalam program iuran pasti, perusahaan setuju untuk berkontribusi pada perwalian pensiun sejumlah tertentu setiap periode, berdasarkan ketentuan dalam pertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Rencana tersebut hanya menjelaskan kontribusi pemberi kerja, tidak ada janji tentang manfaat akhir yang dibayarkan kepada karyawan. Besarnya manfaat pensiun itu yang akhirnya dikumpulkan oleh karyawan berdasarkan program tersebut bergantung pada beberapa faktor yang merupakan jumlah yang semula dikontribusikan ke perwalian pensiun, pendapatan yang terkumpul dalam perwalian, dan perlakuan penyitaan dana yang disebabkan oleh pemberhentian dana karyawan lain. Nah, defined benefit plan-nya itu karena program imbalan pasti menentukan manfaat dalam bentuk variabel masa depan yang tidak pasti. Maka perusahaan harus menetapkan pola pendanaan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dana pada saat pensiun guna memberikan manfaat yang dijanjikan. Tingkat pendanaan ini bergantung pada sejumlah faktor seperti perputaran, kematian, masa kerja karyawan, tingkat kompensasi, dan pendapatan bunga. Terus ada the role of actuaries in pension accounting. Nah, jadi itu masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan pertimbangan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan mempekerjakan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun ini sesuai untuk kelompok karyawan yang tercakup. Aktuaris itu individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk menetapkan kemungkinan kejadian di masa depan dan dampak keuangannya. Industri asuransi mempekerjakan aktuaris untuk menilai resiko dan pemberi nasihat tentang pengaturan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Pemberi kerja sangat bergantung pada aktuaris untuk membantu mengembangkan, melaksanakan, dan mendanai dana pensiun. Aktuaris itu membuat prediksi atau disebut dengan asumsi aktuaria. Tingkat kematian, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk menjalankan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti
kewajiban pensiun, biaya tahunan pelayanan program, dan biaya perubahan program. Singkatnya, akuntansi untuk program pensiun manfaat pasti sangat bergantung pada informasi dan pengukuran yang diberikan oleh seorang aktuaris. Nah, jadi di reporting change in the defined benefit obligation atau aset ini, pendekatan ini mencerminkan penerapan akuntansi berbasis akrual untuk pensiun. Prinsip pengakuan biaya, artinya perusahaan melaporkan biaya pensiun saat karyawan kerja dan memperoleh manfaat daripada saat karyawan menerima manfaat setelah pensiun. Disebut cash basis atau pay as you go. Di masa lalu, perusahaan sering hanya melaporkan satu nomor biaya pensiun dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan segmentasi tambahan dari komponen biaya pensiun memberikan transparansi tambahan tentang sifat biaya tersebut. Ketiga komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada service cost. Jadi service cost itu biaya layanan saat ini atau biaya layanan masa lalu. Jadi biaya masa kini itu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa karyawan pada periode berjalan. Dan biaya jasa lalunya itu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan untuk periode yang sebelumnya. Terus untuk net interest-nya itu dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan kewajiban imbalan pasti dan aset program. Terus remeasurement-nya itu keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti atau perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuaria lainnya, dan keuntungan atau kerugian atas nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuarianya. Nah, di sini ada rumus untuk mencari net interest. Jadi rumusnya itu defined benefit obligation dikali discount rate. Terus dikurangi dengan plan assets dikali discount rate. Selanjutnya ini ada contoh soal tentang plan asset and actual return. Asumsikan Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada 1 Januari 2019. Selama 2019, Hasbro menyumbangkan 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250 euro. Pengembalian aktual dan dari aset rencana adalah 210 euro untuk tahun tersebut. Aset program Hasbro pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 4.460.000 euro. Dihitung seperti berikut. Jadi plan aset pada Januari 1 2019 itu kan sebesar 4.200.000. Lalu ada contribution by Hasbro to plan sebesar 300, actual return sebesar 210.000, benefit paid to employee itu sifatnya mengurangi sebesar 250.000. Maka plan aset pada Desember 31 2019 sebesar 4.460.000. Ini ada rumusnya untuk actual return, yaitu plan asset ending balance dikurang dengan plan asset beginning balance, lalu dikurangi lagi dengan contribution dikurang dengan benefit paid. Yang kedua, kita akan membahas tentang using a pension worksheet. Jadi, pension worksheet ini perusahaan yang sering menggunakan lembar kerja untuk mencatat informasi terkait pensiun. Seperti namanya, lembar kerja adalah alat kerja. Lembar kerja bukanlah catatan akuntansi permanen. Ini bukan jurnal atau bagian dari buku besar. Lembar kerja hanyalah alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dan laporan keuangan.
Jadi di pensiun worksheet ini ada items, terus di general journal entries itu ada annual pension expense, cash, sama pensiun aset atau liability. Lalu ada memo record yang berisikan defined benefit obligation sama plan asset. General journal entries itu menentukan entry yang akan dicatat dalam akun buku besar formal. Lalu memo card menjaga saldo dalam kewajiban imbalan pasti dan plan aset. Selisih antara kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program merupakan aset atau kewajiban pensiun yang disajikan pada laporan posisi keuangan. Pada baris pertama lembar kerja, perusahaan memasukkan saldo awal, tapi jika ada lalu saldo akhir di kolom aset atau kewajiban pensiun harus sama dengan saldo bersih di memo record. Ini ada contoh soal dari entries and worksheet tahun 2019. Asumsikan bahwa Zarle AG memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2019. Aset rencana 1 Januari 2019 adalah 100.000. Kewajiban imbalan pasti Januari 1 2019 itu sebesar 100.000. Biaya layanan tahunan adalah 9.000. Tingkat diskontonya 10%. Kontribusi pendanaan adalah 8.000. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiun selama tahun berjalan adalah 7.000. Kalau dimasukin ke worksheet-nya, ada balance pada Januari 1 2019 sebesar 100.000. Itu ada di defined benefit obligation dan plan asset. Di debit dan defined obligation-nya itu nanti di kredit. Lalu ada service cost sebesar 9.000 itu di debit di annual pension expense, lalu di kredit di defined benefit obligation sebesar 9.000. Lalu ada interest expense sebesar 10.000 di debit di annual pension expense dan di kredit di defined benefit obligation sebesar 10.000. Selanjutnya ada interest revenue sebesar 10.000 itu di kredit di annual pension expense dan di debit di plan aset sebesar 10.000. Selanjutnya ada contribution itu sebesar 8.000 di kredit di general journal entries cash dan di debit di plan asetnya. Untuk benefitnya itu 7.000 di debit di defined benefit obligation dan di kredit di plan asset. Lalu journal entry for 2019 itu ada 9.000 di debit dan cash-nya itu ada 8.000 di kredit. Nah, selisihnya itu masuk di pensiun aset atau liabilities. Itu di kredit 9.000 dikurang 8.000 jadi 1.000. Terus balance Desember 31 2019 itu ada 1.000 juga di kredit di pensiun aset liability itu hasil dari defined benefit obligation sebesar 112.000 di kredit dikurangi dengan 111.000 plan asetnya. Untuk jurnal mencatat beban pensiun pada 31 Desember 2019 itu pensiun expense sebesar 9.000 di debit, cash sebesar 8.000 di kredit, pensiun aset atau liability itu di kredit sebesar 1.000. Selanjutnya itu ada funded status. Jadi ini mengurangi defined benefit obligation itu di kredit sebesar 112.000 dengan plan aset at fair value debit sebesar 111.000. Jadi pensiun aset atau liability-nya itu 1.000 di kredit. Kredit ke aset atau kewajiban pensiun sebesar 1.000 mewakili perbedaan antara biaya pensiun 2019 sebesar 9.000 dan jumlah yang didanai sebesar 8.000. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban imbalan pasti melebihi aset program
program sebesar 1.000 yang direkonsiliasi dengan kewajiban pensiun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Jika net memory core balance adalah kredit, maka jumlah yang direkonsiliasi di kolom aset atau kewajiban pensiun akan menjadi kredit yang sama jumlahnya. Jika net memory core balance adalah debit, maka jumlah aset atau kewajiban pensiun akan menjadi debit yang sama sebesar jumlahnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang past service cost. Jadi, past service cost adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amandemen program atau curtailment. Contohnya itu, amandemen program muncul ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan imbalan tambahan kepada karyawan yang ada untuk jasa lalu, yaitu dapat berupa pengenalan rencana, penarikan rencana, perubahan rencana. Kalau misalkan curtailment itu terjadi ketika perusahaan mengalami pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang tercakup dalam program tersebut. Selanjutnya, 2020 Entries and Worksheet mencatat bahwa perusahaan mengubah program pensiun pada 1 Januari 2020 untuk memberikan manfaat masa lalu kepada karyawan dengan nilai sebesar 81.600 euro. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2020. Biaya layanan tahunan adalah 9.500 euro. Tingkat diskonto 10%, kontribusi pendanaan tahunan adalah 20.000 euro, dan manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 8.000 euro. Jadi, additional PSC-nya pada 1 Januari 2020 ada annual pension expense sebesar 81.600 euro di debit. Kemudian ada service cost sebesar 9.500 di debit. Lalu ada interest expense 19.360 euro di debit juga. Dan ada interest revenue sebesar 11.100 euro di kredit. Ada contribution sebesar 20.000 euro berupa cash di kredit. Jadi journal entry buat 2020-nya itu sebesar 99.360 euro di debit dan 20.000 euro di kredit. Jurnal mencatat beban pensiun pada 31 Desember 2020, pension expense itu sebesar 99.360 di debit dan cash 20.000 euro di kredit. Lalu ada pension asset or liability 79.360 di kredit. Penghitungannya, divine benefit obligation di kredit menjadi pengurang sebesar 214.460 euro, lalu ditambah dengan plan asset at fair value di debit sebesar 134.100 euro. Jadi total pension asset or liability-nya itu minus 80.360 di kredit. Lalu di chapter 4 akan membahas tentang remeasurement. Remeasurement atau guncangan tak terkendali dan tak terduga yang dapat terjadi. Yang pertama, perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program. Dan yang kedua, perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Kemudian dalam remeasurement itu ada asset gains and losses. Selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga bersih. Keuntungan aset terjadi ketika pengembalian aktual melebihi pendapatan bunga.
Dan kerugian aset terjadi ketika pengembalian aktual kurang dari pendapatan bunga. Di contoh ilustrasinya adalah Shopbob SE memiliki aset rencana pada 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6%, dan pengembalian aktual dari aset program untuk 2019 adalah 8.000. Pada 2019, Shopbob harus mencatat aset sebesar 2.000 euro dihitung sebagai berikut. Jadi, ada di actual return-nya itu sebesar 8.000 euro dan dikurangi dengan interest revenue sebesar 100.000 euro tadi dikali dengan diskonto tahunan sebesar 6%. Jadi interest revenue-nya sebesar 6.000. Jadi didapat aset gain sebesar 2.000. Kemudian ada liability gains and losses. Setiap perubahan asumsi aktuaria mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Perusahaan melaporkan keuntungan kewajiban dan kerugian kewajiban dalam pendapatan komprehensif lain atau GL. Mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas, lalu keuntungan dan kerugian kewajiban. Keuntungan kewajiban yaitu akibat penurunan tak terduga dalam saldo kewajiban. Kerugian kewajiban yaitu akibat peningkatan tak terduga dalam saldo kewajiban. Kemudian di bab 5 akan ada reporting pension plans in financial statement. Dalam laporan keuangan, pension expense dilaporkan dalam komponen-komponen ini dalam bagian laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan total beban pensiunnya. Laporan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasi dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Lalu ada recognition of the net funded status of the pension plan. Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangannya status kelebihan dana aset pensiun atau kekurangan dana kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti. Yang kedua ada classification of pension asset or pension liability. Selisih antara nilai wajar aset program dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Dan yang terakhir ada aggregation of pension plans. Satu-satunya situasi di mana pengimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan yang pertama memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menggunakan surplus di satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban di rencana lain. Dan yang kedua bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya pada program lain secara bersamaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.